ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, karena Allah telah memberikan kita petunjuk yang tanpa petunjuk itu kita tidak akan pernah mampu merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya hidayah, nikmatnya mengenal sunnah, ya, membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dan itu semua merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa besarnya, yang Allah berikan kepada sebagian hambanya, tapi tidak Allah berikan kepada sebagian hamba yang lainnya. Maka bersyukur, hendaknya kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita nikmat tersebut. Dan tidak lupa, ikhwati fillah, hafidhakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku semua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di rumah Allah yang mulia ini pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah kita akan mencoba melanjutkan kajian kitab kita, ya. Jadi kalau setiap Sabtu pertama ya di Masjid Al-Ikhlas kita ngaji kitab, ya. Kitab yang cukup recommended, ya, yakni kitab Shahih Fikih Sunnah, ya, terutama pada bab atau pada kitab Thaharah, ya. Jadi kitab Shahih Fikih Sunnah pada bab atau kitab, ya, Thaharah. Dan tentu saja kitab ini sangat recommended, ya, sangat direkomendasikan, karena kitab ini, ya, menjelaskan secara gamblang, ya, pendapat-pendapat para ulama, kemudian, ya, mengeluarkan pendapat yang paling rojih, yang paling mendekati kebenaran. Karena kadang-kadang kitab-kitab yang kecil-kecil itu, ya, itu membahas, ya, pendapat sesuai dengan madhab-madhab tertentu. Ya, akhirnya ketika kita sudah mengamalkan, ya, ternyata ketika kita belajar lagi baru sadar, wah, ternyata yang saya amalkan dulu itu pendapat yang minoritas gitu, bukan yang mayoritas. Nah, itu mending, ya, saran kami jika memang kita ini awam, ya, langsung belajar fikih, ya, muqaronah, ya, perbandingan madhab yang langsung diambil kesimpulan pendapat yang paling rojih diantaranya. Dan Bapak Ibu sekalian, tentu saja pembahasan yang sangat penting adalah bab Thaharah, ya, karena Thaharah ini, ya, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang sangat utama daripada kehidupan kita semua, ya. La yuqbalu sholah, tidak diterima sholat, ya, bigoiri tohurin, apabila kita tidak, ya, suci dengan baik dan benar, baik suci dari hadas maupun suci dari apa? Dari najis, ya. Jadi Thaharah itu penting, Bapak Ibu, sangat penting, karena dikhawatirkan, ya, ternyata selama ini kita belum bersuci dengan baik, yang mengakibatkan sholat kita tidak diterima, karena syarat sah sholat itu adalah apa? Suci, gitu, ya. Ini sebelum kita
bahas ya atau melanjutkan pembahasan kitab ini, saya ingin sedikit menyampaikan sebuah mukadimah Bapak Ibu sekalian. Beberapa waktu yang lalu kami mengisi sebuah taklim, judulnya itu ternyata semuanya sia-sia ya. Di situ pembahasannya cukup panjang ya, menggambarkan ternyata ada orang yang bersusah payah selama di dunia, namun ternyata semuanya itu sia-sia ketika di akhirat. Ya, dalilnya sangat banyak. Namun dari pembahasan yang cukup panjang itu ada satu ya subtema yang di situ saya ambil daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh ya Imam Ibnu Abi Saibah. Rasulullah bersabda, Bapak Ibu, ya tolong diingat hadis ini supaya kita semangat untuk menuntut ilmu. Ya, Rasulullah bersabda, inna rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki ya dari umatnya, la yusalli sittina sanah, kata Rasulullah ya dalam hadis yang disahihkan atau dihasankan oleh banyak para ulama. Ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, yang dia itu sholat selama 60 tahun ya, sholat selama berapa? 60 tahun. Ma tuqbalu lahu sholah, dan selama 60 tahun dia sholat, tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Ngeri ini Bapak ya. Ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, sholat selama 60 tahun berturut-turut ya. Kenapa? Karena dia laki-laki. Kalau perempuan gak bisa ya, karena ada waktu dia libur. Tapi laki-laki, kata Rasulullah, ini ada yang sholat 60 tahun berturut-turut, gak pernah bolong Bapak Ibu, gak pernah ketinggalan dia sholat. Tapi tidak ada satu sholat pun yang diterima. Tidak ada satu sholat pun yang diterima. Jadi hendaknya kita coba bermuhasabah ini ya. Jangan-jangan selama ini ibadah kita ini ada yang tidak diterima. Karena ibadah itu memiliki syarat-syarat sah sebelum ditunaikan. Ibadah itu memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi. Yang apabila syarat sah itu dan rukun-rukun itu atau wajibat-wajibat itu ya tidak terpenuhi, ya bisa tidak sah atau tidak diterima gitu loh. Ya. Salah satunya adalah berkaitan dengan toharoh gitu loh. Maka daripada itu Bapak Ibu ingatlah hadis yang sering dibacakan oleh para guru kita, para asatidah kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menyempatkan waktunya ya, melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu agama. Ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi orang itu kalau dengan ilmu jalan menuju surga akan mudah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, orang yang tanpa ilmu berarti perjalanan menuju surganya apa? Berat gitu ya. Jadi orang dengan ilmu masuk surga itu mudah. Sebaliknya orang tanpa ilmu masuk surga itu apa? Berat. Tidak saya sampaikan di sini mustahil masuk surga, enggak saya sampaikan seperti itu. Tapi memang kalau pemahaman mukhalafahnya atau kebalikannya adalah seandainya orang dengan ilmu itu masuk surganya mudah, maka orang yang tanpa ilmu masuk surganya berat. Ya, seperti hadis Rasulullah tadi. Ada orang yang 60 tahun sholat berturut-turut, ternyata satu pun sholatnya itu tidak diterima. Dan hadisnya ini diterima oleh para ulama. Ya, kenapa? Karena tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi ilmu itu penting. Ya, ilmu itu penting. Ya, terutama ilmu-ilmu yang wajib. Ya, yakni salah satu diantaranya ilmu toharoh. Saya sampaikan sedemikian tuh supaya kita ini termotivasi, semangat ya untuk belajar. Bahwa ada ilmu-ilmu agama yang hukumnya wajib untuk kita pelajari. Khususnya para laki-laki, para suami, ya, para ayah. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin ya di Mushola Nuansa Ubalan, bahwa ada sebuah riwayat ya para bapak-bapak ini nanti ya di hari kiamat ada sebuah riwayat ini
ya akan ada seorang istri yang mendatangi suaminya ketika diadili oleh Allah. Jadi seorang suami diadili oleh Allah, kemudian istrinya datang, bukan untuk membela, bukan untuk memberi syafaat, bukan. Ya, ini di tafsir As-Sam'ani, ya, tafsir surat At-Tahrim. Ya. Bukan untuk membela. Jadi istri kita ini, ya, naudzubillah min dzalik, semoga bukan kita. Ya. Ada istri yang datang di pengadilan suaminya ketika suaminya diadili oleh Allah, bukan untuk memberi syafaat, bukan untuk membela, tapi apa? Melaknat suaminya, mengutuk suaminya, menjelek-jelekkan suaminya, bahkan meminta Allah supaya mengadab suaminya lebih berat daripada azabnya. Mengapa? Ya, dikatakan la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'. Karena suamiku ya Allah ketika di dunia gak ngajari aku adab, tidak ngajari ilmu agama sama aku, sehingga aku bodoh dan bisa jadi bermaksiat karena kebodohannya. Di dunia karena ya'tini bi khubzin suq. Di dunia tuh dia cuma datang ngenyangin perutku saja dengan roti. Maksudnya apa? Di dunia cuma nyukupi nafkahku saja, ngenyangin perutku saja, ya. Tapi dalam urusan agama nggak peduli. Nah itu nanti kalau ada suami yang seperti itu, di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Dan istrinya yang dulu mungkin sayang dengan suaminya, nanti di akhirat akan berubah menjadi permusuhan karena nggak pernah diajari ilmu agama. Maka kita sebagai seorang suami, bapak-bapak, kita sebagai seorang ayah wajib untuk belajar agama, khususnya dalam ilmu-ilmu yang wajib. Karena ilmu agama itu ada yang wajib, ada yang fardu kifayah. Nah wajib kita pelajari, kita ajarkan kepada istri kita dan anak-anak kita. Jika kita tidak mampu, maka kita support mereka untuk menuntut ilmu agama. Baik, itu Bapak Ibu sekalian beberapa patah kata atau kalimat yang ingin kami sampaikan supaya kita termotivasi untuk belajar khususnya terkait bab toharoh ini. Ya, terakhir kita membahas tentang sunan al-fitrah, ya, atau sunnah-sunnah fitrah. Ya, sunnah-sunnah fitrah, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemarin kita jelaskan pengertiannya, kita sampaikan juga beberapa hadis yang menjelaskan tentang sunnah fitrah itu. Ya, pengertian secara sederhana, sunnah fitrah itu adalah kebiasaan, ya, yang ada pada diri manusia yang itu sebenarnya sesuai tabiat yang telah ditetapkan Allah untuknya. Jadi kebiasaan aja, kebiasaan manusia yang sesuai dengan tabiat yang Allah tetapkan padanya. Bahwa manusia itu suka untuk bersih-bersih, manusia itu suka untuk melakukan hal itu tabiat, fitrah yang ada dalam diri manusia, tak terbantahkan. Yang apabila dia melakukannya karena Allah, maka akan dinilai ibadah. Keren kan? Padahal ini kebiasaan manusia, tapi kalau kita niatkan karena Allah akan bernilai ibadah. Maka sayang kalau kita mengamalkan 10 sunnah fitrah ini tapi tidak diniatkan ibadah. Niatkan ibadah. Ya, maka hal tersebut walaupun remeh mungkin bagi kita atau sebagian manusia akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita butuh ibadah, kita butuh balasan pahala. Kita nggak tahu ya amal ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka niatkan semua karena Allah. Sunnah fitrah Bapak Ibu sekalian, ya, dalam sebuah hadis dikatakan ada 5, dalam hadis yang lainnya dikatakan ada 10 ya. Jadi kita langsung bahas yang 10 ya, yang secara sempurna itu ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, ada 10 sunnah fitrah ya, ada 10 sunnah fitrah. Yang pertama, kemarin sudah sedikit kita bahas. Apa yang pertama kemarin? Apa? Khitan ya. Jadi yang pertama itu adalah khitan. Asru ya, asar minal fitrah, ada 10 daripada fitrah ya. Salah satunya adalah khitan ya, khitan. Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Khitan ini ya termasuk istilahnya itu ibadah.
yang disyariatkan sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada ibadah yang disyariatkan tuh dimulai ketika Nabi Muhammad diutus alaihissalatu wassalam. Contoh apa? Contoh apa? Ibadah yang disyariatkan dimulai ketika Nabi Muhammad diutus. Apa contohnya? Ayo nih, biar ada komunikasi dua arah. Apa contohnya? Sholat 5 waktu. Gak ada di zaman sebelum Nabi Muhammad sholat 5 waktu. Apalagi? Puasa Ramadan 1 bulan di bulan Ramadan. Ya, dan beberapa ibadah-ibadah yang lainnya itu ada di zaman Rasulullah, gak ada di zaman Nabi sebelumnya. Tapi ada ibadah yang memang sudah ada dari Nabi Muhammad dari sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menyempurnakan dan melanjutkan ibadah tersebut. Gitu. Salah satunya adalah apa? Khitan. Nah, khitan, haji, ya itu dari sebelum Nabi Muhammad. Maka yang ketika kita membahas tentang kitab akidah, kita sampaikan di sini bahwa Abu Jahal, Abu Lahab dan orang kafir Quraisy itu apa? Haji. Ya, kita aja belum haji ya, tapi mereka sudah haji tapi hajinya sia-sia. Nah, taib. Khitan itu disyariatkan ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari, ya. Ihtatana Ibrahim ba'da 80 sanah. Wa ihtatana bil qudum. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini enggak apa-apa ya, ini ilmu ya, harus saya sampaikan ya. Ini ilmu harus saya sampaikan. Nabi Ibrahim itu khitan umurnya kapan? Samanina sana, ketika sudah 80 tahun. Oh. ya. Jadi jenengan kalau baru khitan umur 25 ya sudah nggak apa-apa ya. Ya itu masih lumayan. Nabi Ibrahim nggak. Ya. Nah, Nabi Ibrahim berapa umurnya? 80 tahun. Jadi ketika umur 80 tahun turun syariat khitan. Kemudian ya Nabi Ibrahim khitan itu dengan qodum. Qodum itu ini sebenarnya agak unik kalau disampaikan, tapi nggak apa-apa ya ilmunya. Mau gimana lagi ya? Qodum itu sebenarnya pisau buat ya belah kayu dulu, masya Allah. Ya, memang seperti itu ya. Ya mau gimana lagi? Hadisnya memang seperti itu ya. Jadi pisau ya besi yang buat belah kayu. Nah itu yang digunakan Nabi Ibrahim untuk khitan. Nanti jangan antum datang. Wah berarti sunnahnya itu Ustaz kita harus kalau khitan pakai apa? Pakai besi yang gede. Oh, nggak seperti itu juga ya. Nggak seperti itu aja. Mengikuti Nabi Ibrahim katanya enggak ya. Jadi nggak seperti itu juga ya Bapak Ibu ya. Tapi memang seperti itu hadisnya. Ini riwayat Bukhari. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu sunatnya khitannya itu ketika umur 80 tahun dengan pisau besi yang biasa digunakan untuk memotong kayu. Nah, memotong kayu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa agamanya Nabi Ibrahim itu banyak syariatnya yang dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemarin ya sudah kami jelaskan secara singkat bahwa ulama itu berbeda pendapat terkait hukum khitan. Ya, kalau bagi laki-laki ulama ya mayoritas itu mengatakan ya wajib. Ya, tapi ada juga yang mengatakan sunnah, ada juga. Ya, ada juga yang mengatakan sunnah tapi mayoritas mengatakan wajib. Nah, yang perbedaan pendapat itu cukup kuat adalah khitan bagi wanita. Ya, khitan bagi wanita itu ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Ya, bahkan ada yang mengatakan juga wajib pada kondisi tertentu. Ya, jadi ulama berbeda pendapat terkait hal ini. Hukum khitan bagi perempuan. Ya, hukum khitan bagi perempuan. Ada yang mengatakan wajib. Ya, dalilnya mana? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idza iltaqa ya al-khitanan
ya wajabal ghusl. Apabila bertemu dua khitan maka wajib apa? Mandi. Ini hadisnya, riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila ada dua khitan yang bertemu maka wajib mandi. Maksudnya apa dua khitan ini? Gak apa ya, kita sampaikan aja ya, ini ilmu ya. Jadi khitan itu kemaluan yang sudah dipotong. Ya, khitan itu apa? Kemaluan yang sudah dipotong. Hadisnya apabila ada dua kemaluan yang sudah dipotong itu bertemu, maka wajib apa? Wajib ghusl, wajib mandi janabah, mandi junub. Ya, nah dari hadis ini sebagian ulama berpendapat berarti khitan itu wajib. Kenapa? Karena Rasulullah menggambarkan di sini ada laki-laki dan perempuan dua-duanya sama-sama di khitan. Tapi sebagian ulama mengatakan sunnah dan pendapat fatwa ulama kontemporer. Ya, ulama kontemporer itu ulama yang zaman-zaman sekarang ya. Karena biasanya kan kalau ulama-ulama zaman sekarang itu fatwanya itu berdasarkan riset. Ya, berdasarkan apa? Riset gitu. Jadi nggak hanya dalil, tapi juga melihat apa yang wakil yang terjadi, yang faktanya yang ada di masyarakat. Kalau zaman dulu kan cuma pakai dalil, gimana dia bisa meriset keliling dunia kan nggak mungkin ya. Tapi biasanya kalau fatwa ulama-ulama kontemporer itu biasanya dengan riset ya. Jadi kalau fatwa-fatwa ulama kontemporer ya kebanyakan mengatakan tergantung genetiknya. Ya, tergantung genetiknya. Ada sebagian genetik ras tertentu itu wajib bagi seorang wanita itu untuk khitan. Ya, ada genetik ras tertentu cukup hukumnya sunnah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berdasarkan genetiknya orang Indonesia ya, ulama kontemporer mengatakan hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ya, tapi kalau genetiknya orang-orang Afrika, sebagian ulama kontemporer mengatakan hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib ya. Jadi itu paling tidak fatwa yang kami pilih ya, karena berdasarkan riset ya, karena tentu saja genetik setiap ras itu kan berbeda-beda ya. Jadi kalau wanita Indonesia hukumnya sunnah dan memang lebih baik ya. Kalau wanita-wanita di Afrika misal dan beberapa daerah di Eropa bisa hukumnya wajib. Nah, tujuannya apa? Sunnah untuk perempuan ya, sebagaimana perkataan para ulama termasuk Syekh di sini, beliau mengatakan annahu yuqallil min syahwatiha, mengurangi ya kelebihan syahwatnya. Jadi perempuan itu dikhitan tujuannya mengurangi kelebihan syahwatnya, biar tidak berlebihan syahwatnya ya. Jadi nggak boleh berlebihan juga kalau khitannya, jadi secukupnya saja ya, hanya untuk mengurangi sedikit syahwatnya. Dan ada hadis ya, walaupun hadis ini secara sanadnya itu ulama beda pendapat sahih atau tidak, tapi secara maknanya ulama sepakat, maknanya baik gitu ya, maknanya benar. Tapi secara riwayat ulama beda pendapat. Sama kayak hadis tentang riba, itu ulama juga berbeda pendapat terkait kesohihannya gitu ya. Kayak hadis tentang riba jangan pernah dengar ya. Setiap kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang ada nilai manfaat daripadanya maka dia riba. Hadisnya dhaif ini. Tapi ulama sepakat bahwa maknanya benar dan dijadikan sebuah kaidah. Ini juga hadisnya ulama beda pendapat tapi maknanya benar. Ya, apa di sini? Al-khitan sunnah lirijal. Ya, khitan itu disunnahkan bagi laki-laki ya, mukarramah lin nisa, dan ya menjadikan wanita itu lebih mulia. Ya, menjadikan wanita itu lebih mulia. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ulama berbeda pendapat tapi maknanya benar. Jadi bagi laki-laki itu sunnah di sini itu maksudnya itu ya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dianjurkan banget gitu ya, wajib. Ya, tapi mulia bagi wanita. Taib, itu yang pertama yakni adalah khitan. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Sunnah fitrah yang kedua adalah intiqasul ma'i al-istinja. Sunnah fitrah yang kedua adalah istinja, yakni bersuci dalam kurung cebok dengan air, ya. Jadi cebok itu menggunakan air. Nah, atau bersuci menggunakan air itu sunnah fitrah. Ya, bahwa memang ya sebagian ulama mengatakan walaupun bersuci tanpa menggunakan air itu hukumnya boleh, nggak masalah. Ya, tapi sebagian ulama berpendapat lewat riwayat yang dari Aisyah mengatakan bahwa bersuci menggunakan air itu lebih utama, ya, lebih utama. Tapi bukan berarti bersuci tidak menggunakan air itu tidak boleh-boleh. Jadi pilihan sebenarnya. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan di pertemuan yang lalu. Jadi kalau ada air, ya, ada tisu, ya, maka mohon maaf ya, ketika kita buang air kecil atau buang air besar kita boleh milih. Boleh pakai air, boleh pakai tisu, nggak apa-apa. Ya, cuma sebagian ulama, saya ulang sekali lagi ya, sebagian ulama mengikuti riwayat Aisyah bahwa Aisyah itu lebih suka bersuci dengan air daripada tanpa air, gitu loh. Jadi di situ mengatakan air lebih utama. Tapi boleh apa tidak, sah apa tidak, maka hukumnya apa? Sah, boleh, nggak ada masalah. Ya. Berbeda dengan wudu dan tayamum. Ya. Kalau tayamum itu tidak boleh selama masih ada air. Nah, itu maksudnya ya. Jadi jangan salah kaprah. Bukan berarti kalau kita susah menggunakan air terus tayamum, nggak boleh. Kalau selama masih ada air tetap harus wudu gitu ya. Nggak boleh tayamum, haram, nggak sah nanti sholatnya. Ya, tapi kalau tadi cebok itu pilihan. Tapi kalau wudu itu adalah ketika kedaruratan ya, ketika nggak ada air baru boleh tayamum. Nah, itu yang nomor 2. Ya, jadi fitrah manusia itu kalau habis kencing, habis BAB, maaf ya, cebok dengan air itu fitrah. Jadi mohon maaf, saya ulang sekali lagi. Seperti saya sampaikan tadi, sunnah fitrah itu kebiasaan manusia. Ya, orang kafir, orang muslim ya cebok, ya kan? Orang sesat ya, orang yang sudah ngaji, cebok nggak kalau kencing sama BAB, cebok ya. Ini sunnah fitrah gitu. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah karena Allah, maka akan bernilai pahala. Ya, maka benar ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kegiatan kita ini sebenarnya bisa kita maksimalkan 24 jam. Setiap menit, setiap detiknya ibadah itu bisa. Bahkan cebok itu bisa bernilai ibadah. Ya. Cebok itu loh bisa bernilai ibadah. Sunat itu loh ya bisa bernilai ibadah. Dan beberapa nanti poin-poin yang lainnya itu bisa bernilai ibadah padahal itu kebiasaan manusia. Kalau diniatkan karena Allah, jadi tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Bahkan kata para ulama, tidur kita itu ibadah. Kalau tidurnya diniatkan karena Allah, misal, aku tak tidur jam 9 aja, ya, supaya aku bisa bangun jam 3 malam, masih ada 1 jam kira-kira kesempatan aku untuk sholat, misal. Nah, jadi istirahat kita dengan niat untuk bangun lebih pagi itu bisa bernilai ibadah. Jadi jangan remehkan perkara niat ini ya. Jangan meremehkan perkara niat. Makanya kalau kita membahas ya bab tentang niat ini ya, betapa seorang hamba itu bisa mengumpulkan banyak sekali ibadah karena semuanya diniatkan karena Allah. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 3 itu adalah siwak. Ya, siwak. Yakni menggosok gigi. Itu yang nomor 3. Ya, sampai menggosok gigi saja bisa bernilai ibadah. Ya, sampai menggosok gigi saja bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Jadi siwak ini Bapak Ibu ada makna secara
bahasa, ada makna secara istilah gitu. Makna secara bahasa, siwak ini tentu saja kayu itu ya. Kayu yang digunakan untuk membersihkan gigi, itu siwak secara bahasa. Nah, sedangkan siwak secara istilah itu adalah fiilnya, kegiatannya. Ya, membersihkan gigi itu namanya siwak, kegiatannya. Tapi secara bahasa itu alatnya, kayu itu gitu. Tapi secara istilah kegiatannya, maka jenengan walaupun gosok gigi pakai sikat gigi ya dan odol ya, itu juga dinamakan siwak atau bersiwak istilah kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ya, bersiwak. Nah, jadi bersiwak itu enggak harus jenengan ngambil ya kayu digosok-gosok gini, enggak harus. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan itu lebih utama. Ya, itu lebih utama. Tapi sikat gigi saja itu juga bisa dimaknai siwak, karena secara mayoritas ulama ya, makna siwak secara istilah itu adalah fiilnya, kegiatannya, bukan alatnya. Saya ulang sekali lagi, bukan alatnya. Bahkan kalau jenengan baca kitab-kitab fikih, kita ambil kain ya, kita gosokkan di gigi kita dengan air, nah itu juga bisa dikatakan siwak. Bahkan sebagian ulama mengatakan tangan itu ya, kita gosokkan di gigi kita itu ya sambil berkumur-kumur, itu juga bisa dinamakan bersiwak gitu loh. Jadi karena bersiwak itu maksudnya adalah fiilnya, kata kerjanya ya, sedangkan secara bahasa siwak itu adalah alatnya. Nah, jadi bahkan dalam hadis ya, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Hadisnya sahih riwayat Ahmad ya. Hadisnya sahih riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati, seandainya aku ini enggak khawatir umatku itu terbebani, kata Rasulullah. Seandainya aku ini tidak khawatir umatku itu terbebani, la amartuhum ya bisiwak ma'al wudu, maka pasti akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika berwudu ya, untuk bersiwak ketika berwudu. Ini hadis sahih riwayat Ahmad ya, dan dalam redaksi yang lainnya itu juga hampir-hampir sama ya, diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya. Jadi sebenarnya Rasulullah itu pengen siwak itu wajib bagi kita setiap kita melaksanakan wudu sebenarnya. Cuma khawatir kita tidak mampu, khawatir kita terbebani gitu. Ya, maka daripada itu hukumnya berubah menjadi sunnah. Ya, tapi masuk kategori sunnah muakkadah. Ya, maka ibu-ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Rasulullah dengan bersiwak, kalau jenengan baca Sirah Nabawiyah ya, kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana akan kita dapati bahwa Rasulullah itu ketika di akhir hayat itu apa yang dilakukan? Salah satunya bersiwak. Salah satu yang dilakukan Rasulullah ketika di akhir hayatnya adalah bersiwak. Maka agak heran kalau ada orang muslim ngaku ngikuti Nabi tapi gak tahu sikatan. Nah, gitu ya. Ya, gudale akeh, ini heran. ya, jadi ini sangat mengherankan ini ya. Ada seorang muslim ngaku dia itu pengikutnya Rasulullah ya, menjadikan Rasulullah itu suri toladan, tapi ternyata enggan untuk gosok gigi. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi siwak itu dalilnya sangat banyak sekali. Bahkan bisa kita membahas siwak itu dalam sekali pertemuan 1,5 jam itu bisa ya, tapi cukupkan aja karena yang paling penting ya, kita sudah tahu bahwa siwak atau sikat gigi ya itu merupakan sunnah fitrah yang apabila kita niatkan karena Allah maka bernilai ibadah. Nah, ini mulai masuk pada pembahasan-pembahasan yang ada unsur-unsur tambahan ilmu lah. Kalau tadi itu hanya sekedar mengingatkan. Karena saya yakin semua yang hadir di sini pasti sudah khitan. Ya. Jadi obaten ada yang masih ragu kalau di ya, kalau masalah khitan, masalah cebok dengan air, masalah sikat gigi ya, saya kira itu hanya sekedar mengingatkan, tinggal kita niatkan karena Allah supaya bernilai ibadah. Nah,
Mulai nomor 4, nomor 5, nomor 6, ya, nomor 7, ya, nomor 8. Ini ada beberapa tambahan ilmu yang perlu kita ingat, perlu kita ketahui dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita nggak bisa lepas daripada hal itu. Yang nomor 4, ya, yang termasuk daripada sunnah-sunnah fitrah adalah taklim al-atfar. Taklimul atfar itu memotong apa? Memotong kuku. Jadi memotong kuku itu juga termasuk sunnah fitrah. Jadi nggak ada alasan bagi ummahat, bagi akhwat untuk, ya Ustadz, bagaimana kalau hukumnya kita ingin memanjangkan kuku biar tampak cantik di hadapan suami? Nggak ada, sudah nggak ada, ya. Itu bukan tampak cantik di hadapan suami, malah suaminya ngeri, ya, khawatir ini, ya, wanita apa penyihir gitu, ya, kukunya panjang-panjang, ya. Jadi enggak, ya, jadi enggak ada alasan yang seperti itu, ya. Boleh tampak cantik di hadapan suami dalam perkara-perkara yang mubah, bukan dalam perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Nah, jadi kalau ibu-ibu memanjangkan kuku dengan alasan tampak cantik di hadapan suami supaya tampak syar'i gitu, ya. Jadi apa-apa kan cari alasan yang sesuai syariat biar dibenarkan, itu nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh, tetap nggak ada alasan itu. Jadi memotong kuku itu termasuk sunnah fitrah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, gitu, ya. Kadang-kadang laki-laki itu jempolnya dipanjangin dengan alasan, wah, kerja saya ini butuh kuku. Kok kerja kok butuh kuku? Memang nggak ada alat yang lain yang bisa menggantikan kuku dan sebagainya, ya. Enggak, ya. Jadi nomor 4 adalah memotong kuku. Nomor 5, qasus syarib, yakni memotong kumis bagi laki-laki, ya. Bagi perempuan, ya, kalau dia kumisan, ya, ya. Jadi memotong kumis itu termasuk sunnah fitrah, ya. Memotong kumis itu termasuk sunnah fitrah. Kemudian yang nomor 6, ya, sesuai dengan hadis, ya, riwayat Muslim. Nomor 6 itu ifa al-lihyah, memanjangkan apa? Memanjangkan jenggot, ya, memanjangkan jenggot, ya. Jadi memanjangkan jenggot itu sunnah fitrah. Nah, taib, kita berhenti dulu sampai nomor 6 ini, ya. Kita coba jelaskan. Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum memanjangkan jenggot ini kalau kita buka semua kitab-kitab fikih, ya, tugas saya ini hanya menyampaikan, ya Bapak Ibu, ya, tugas saya ini hanya menyampaikan. Kalau jenengan buka kitab-kitab fikih apapun kitabnya, ya, pasti, ya, semua sepakat bahwa memanjangkan jenggot ini hukumnya dianjurkan. Hukumnya dianjurkan. Semua ulama sepakat, gak ada satupun ulama yang tidak sepakat. Jadi orang yang berjenggot itu lebih utama daripada yang tidak berjenggot. Itu semua ulama sepakat, ya. Apapun madhabnya, apapun organisasinya, apapun benderanya, semua ulama sepakat yang berjenggot itu lebih utama daripada yang tidak berjenggot. Cuma ulama beda pendapat gitu. Apakah hukumnya wajib apa sunnah gitu. Ya, hukumnya wajib apa sunnah itu baru ulama beda pendapat. Tapi perbedaan pendapat ini sangat timpang. Maksudnya apa? Mayoritas ulama, ya, semua sepakat, ya. Mayoritas, ya, sebagian kecil yang berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengikuti dalil-dalil yang ada, ya, memang memanjangkan jenggot itu hukumnya wajib. Saya ulang sekali lagi, mayoritas ulama mengatakan memanjangkan jenggot atau membiarkan jenggot tumbuh itu hukumnya wajib. Sebagian kecil mengatakan sunnah. Ya, saya sampaikan berdasarkan ilmu, ya, berdasarkan ilmu, karena ini kajian Islam ilmiah, maka saya sampaikan, ya, karena tugas saya ini menyampaikan, ya. Jadi ulama sepakat berjenggot lebih utama daripada tidak. Itu semua ulama sepakat. Cuma ulama beda pendapat hukumnya apakah wajib ataukah sunnah. Mayoritas mengatakan wajib, jelas, ya, karena dalilnya sangat sharih. Riwayat Muslim, sharih itu jelas, letterlek, ya. Ya, juzus syawarib wa arhu alih, ya, pendekkan kumismu, biarkan jenggotmu. Nah,
Sekarang dalam kaidah usul fikih, setiap perintah itu hukum asalnya apa? Wajib. Baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, setiap perintah hukumnya wajib. Setiap larangan hukumnya haram. Itu kaidah asal. Jadi kalau perintah itu hukum asalnya kan wajib. Supaya berubah menjadi sunnah harus ada dalil-dalil ya yang menjelaskan bahwa perintah itu bukan wajib tapi cuma sunnah. Karena perintah itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Tapi hukum asalnya apa? Hukum asalnya wajib. Saya ulang sekali lagi, jenengan baca Al-Quran, jenengan baca hadis, ada perintah maka hukum asalnya apa? Wajib. Kapan dia berubah menjadi sunnah? Kalau ada hadis-hadis yang lainnya yang bisa menjelaskan hal itu menjadi sunnah. Ini saya ajarin jenengan untuk mengistimbat dalil, mengambil hukum dari sebuah dalil atau nas. Misal ya, Rasulullah itu ya menyuruh kita dalam sebuah hadis, memberikan sebuah perintah, menyuruh kita untuk kencing dengan jongkok. Berarti hukum asal perintah ini hukumnya apa tadi? Wajib ya. Harusnya kencing dengan jongkok ini kan hukumnya wajib. Tapi berubah. Kencing jongkok ini berubah hukumnya menjadi sunnah. Kenapa? Karena ada hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah kencing dengan berdiri. Ya, gitu maksudnya ya. Jadi hukum asal perintah itu apa? Wajib. Kapan dia bisa berubah menjadi sunnah atau yang lainnya? Kalau ada dalil-dalil yang lain yang bisa mengubah hukum wajib itu tadi gitu ya, yang menafsirkan atau mensyarah hukum tersebut tadi. Nah, jadi seperti itu kaidahnya. Rasulullah memerintahkan kita kencing dengan jongkok, ya. Tapi ya Rasulullah pernah kencing dengan berdiri. Ya, jadi hukum yang harusnya wajib tadi berubah menjadi sunnah karena dijelaskan dengan hukum-hukum yang lainnya. Sama dengan memanjangkan jenggot atau membiarkan jenggot tumbuh. Membiarkan jenggot tumbuh hukum asalnya itu apa? Wajib. Ya, jadi hukum asalnya wajib. Kapan bisa berubah jadi sunnah? Ya harus kita datangkan dalil. Masalahnya bisa enggak? Dalil itu berubah menjadi wajib, ya, berubah dari wajib menjadi sunnah. Nah itu yang harus kita teliti gitu ya. Itu yang harus kita teliti. Karena banyak dalil yang menjelaskan bahwa jenggot itu memang harus dibiarkan. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, khaliful musyrikin, ya. Hendaknya kalian itu memiliki ciri khas yang membedakan kalian dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir gitu. Apa salah satunya? Fafirul lahi. Jadi biarkan jenggot itu tumbuh. Nah, di sini ya. Jadi saya ulang sekali lagi, semua ulama apapun benderanya, apapun organisasinya, pasti mengatakan bahwa orang yang memelihara jenggot itu lebih utama daripada orang yang tidak memelihara jenggot. Antum tanya sama ustadz antum yang misal dia tidak memelihara jenggot, tanya ya, mana yang lebih utama, manjangin jenggot atau motong jenggot? Pasti dia jawabnya apa? Manjangin jenggot, karena semua mayoritas ulama udah ijma, cuma berbeda pendapat tuh di hukumnya, wajib apa sunnah gitu maksudnya ya. Ya, tapi mayoritas mengatakan wajib. Nah, yang mengatakan wajib ini berbeda pendapat lagi. Ya, saya ulang sekali lagi, tadi kan semua ulama sepakat hukumnya lebih utama, berpahala kalau manjangin jenggot berpahala. Tapi beda pendapat, wajib apa sunnah? Mayoritas mengatakan wajib. Nah, yang mengatakan wajib ini beda pendapat lagi. Beda pendapat di mana? Apakah dibiarkan tumbuh terus-menerus tanpa dipotong ataukah boleh dipotong? Nah, itu beda pendapat lagi. Ya, beda pendapat lagi karena ada riwayat dari sahabat mengatakan bahwa sebagian sahabat itu ketika haji atau umroh, ketika tahallul itu ya ngambil jenggotnya gini dengan tangannya, kemudian dipotong. Itu ada riwayatnya, ya ada riwayatnya. Cuma riwayatnya itu berhenti di sahabat, bukan sampai Rasulullah. Nah, ini ulama yang beda pendapat. Apakah yang dilakukan itu ya merupakan dalil atau bukan? Kalau yang mengatakan itu dalil berarti boleh motong jenggot tapi tidak sampai bablas gundul.
Paham jenengan ya? Bablas gundul ya. Yang dilakukan sahabat itu diambil gini set kemudian dipotong. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh, yang penting nggak gundul. Sebagian mengatakan yang lain itu kan sahabat yang melakukan, bukan Rasulullah. Ya, jadi kalau dalil itu berhenti di sahabat dan tidak semua sahabat, maka perlu dikaji ulang nih dalil ini. Ya, maka sebagian mengatakan tetap dibiarkan, nggak dipotong sama sekali. Ala kulli hal ya, kita tidak perlu ya gontok-gontokan dengan ya untuk perkara ini. Yang penting kalau orang yang memanjangkan jenggotnya berarti dia cinta sunnah. Udah sesederhana itu ya, karena semua dalil nggak kehitung banyaknya yang menjelaskan bahwa orang yang memanjangkan jenggotnya atau membiarkan jenggotnya tumbuh itu lebih utama dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari hukumnya tadi ya, wajib sunnah atau apakah boleh dipotong dan tidak boleh dipotong. Paham gini? Ya, toib ya. Kita cukupkan di situ ya, biar nggak gontok-gontokan. Nah, toib. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi nomor berapa itu? Nomor 6. Nah, nomor 7 saya sampaikan ya, ini ilmiah ya. Mau nggak mau ya, innallaha la yastahi minal haq. Allah nggak malu dalam menyampaikan yang benar. Ya. Nomor 7 itu namanya istihdad. Apa? Istihdad. Istihdad itu memotong bulu kemaluan. Ya, memotong bulu kemaluan itu bahasa Arabnya istihdad. Jadi mohon maaf, kalau kita memotong bulu kemaluan, kita niatkan ibadah, maka itu berpahala. Ya, itu berpahala. Ya. Jadi jangan biarkan semuanya ya lebat gitu ya, meketeknya lebat ya, bulu kemaluannya lebat karena saya hobi Ustaz, saya suka. Nggak boleh gitu. Ya, kenapa? Karena menyelisih sunnah gitu ya, menyelisih sunnah ya. Jadi nomor 7 itu memotong bulu kemaluan ya, memotong bulu kemaluan. Nomor 8 ya, natfu sya'ril ya ibd atau natful ibd, yakni mencabut bulu ketiak. Kalau tadi kan ya memotong kuku ya, memotong kumis ya, memotong bulu kemaluan. Kalau yang nomor 8 ini mencabut bulu ketiak. Jadi kalau jenengan ya, nanti dulu bahasannya. Nah, nanti dulu bahasannya. Jadi kita berhenti sampai nomor 8 ini ya. Ya, kita berhenti sebentar sampai nomor 8. Nah, jadi yang masalah memotong tadi adalah memotong kuku ya, memotong kumis ya, memotong bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak. Nah, di sini ya perlu kita ketahui Bapak Ibu, ternyata dalam syariat ini mengatur ya, ini tolong digarisbawahi, mengatur batas maksimal. Mengatur batas maksimal memanjangkan kuku, memanjangkan bulu ketiak, memanjangkan bulu kemaluan ya, dan apa lagi? Memanjangkan kumis. Ternyata ada aturannya dalam syariat. Ada aturannya dalam syariat. Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Annahu kana idza hajja aw tamara ya qabada ala bukan ini. Toyib. Hadisnya riwayat Muslim Bapak Ibu ya. Hadisnya riwayat Muslim, mohon maaf tadi saya salah geser ya. Kitabnya. Jadi hadisnya riwayat Muslim. Rasulullah bersabda dari Anas bin Malik ya, menjelaskan tentang bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW. Wukita lana fi qasis syarib wa taqlim afar ya, dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah itu memberikan kita batas waktu daripada memotong kumis ya, wa taqlimul atfar, memotong kuku, wa mencabut bulu ketiak ya, dan lain sebagainya. Itu ada batasan waktunya. Kata Anas bin Malik, Allah tatruk aktsar min arba'ina lailah, dan hendaknya tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Ya, tidak dibiarkan lebih dari berapa?
40 hari. Jadi kumis, apalagi tadi? Kuku, ya, mohon maaf, bulu kemaluan, bulu ketiak, itu memeliharanya kalau jenengan hobi, ya, tidak boleh lebih dari berapa? 40 hari. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Ya, jadi ada batas waktunya. Jangan lebih dari 40 hari kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misal nih kuku saya agak panjang, tapi ya nggak ada masalah. Ini nggak menyelisih sunnah. Kenapa? Ini baru 3 minggu ini. 3 mingguan 7 kali 3 berapa? Masih 21 hari. Ini agak panjang, tapi nggak apa-apa. Yang penting nggak lebih dari apa? 40 hari. Ya, jadi selama kurang dari 40 hari nggak ada masalah. Lebih dari 40 hari sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram karena menyelisihi sunnah. Nggak usah berbeda pendapat lah. Ya, ini yang benar mana Ustaz? Haram apa makruh? Bingung jenengan nanti. Ya nggak kelar-kelar ya. Mending yang penting nggak usah lebih dari 40 hari. Biar jenengan nggak repot-repot mikir. Sing bener sing di ini haram atau makruh, sing penting jenengan kalau sing penting jenengan kalau enggak lebih dari 40 hari sudah dipotong dan diniatkan karena Allah, maka bernilai pahala. Sesederhana itu saja. Enggak usah repot masalah ini makruh apa haram, enggak usah repot ya. Yang penting kurang dari 40 hari dipotong, niatkan karena Allah, maka bernilai ibadah. Baik. Kita bahas tadi masalah mencabut bulu ketiak. Sampai mencabut bulu ketiak saja ulama itu loh membahas. Kenapa? Karena lafadz secara letterlek di situ adalah natfu. Ya, natfu itu apa? Mencabut. Jadi kalau jenengan mencabut bulu ketiak, ya ini bukan bulu yang lain ya, bulu ketiak saja. Kalau bulu kemaluan dipotong, ya, kumis dipotong, ya. Tapi kalau bulu ketiak itu lafadznya secara letterlek dalam riwayat-riwayat itu hampir semuanya itu natfu, yakni mencabut. Berarti mencabut ini kata para ulama lebih utama daripada memotong gitu loh ya. Jadi kalau jenengan bulu ketiaknya dicabut ya, itu sebenarnya lebih sunnah daripada dipotong. Kan dicabut kalau zaman sekarang udah apa namanya, pakai apa namanya? Apa? Waxing. Nah, gitu ya. Ngerti ya, laki-laki ngerti juga ini, enggak hanya perempuan yang ngerti ya. Jadi kalau zaman sekarang sudah ada waxing ya. Waxing itu dia mencabut juga itu ya, karena gradak tuh ya sampai cerik-cerik gitu ya. Itu mencabut ya. Nah, itu lebih sunnah memang ya. Ya ini mohon maaf ya saya sampaikan, tapi secara pembahasan ulama yang seperti itu lebih sunnah daripada memotong. Tapi ada pertanyaan lah Ustadz, kalau nggak kuat Ustadz ya, ini ya nggak kuat kita Ustadz, boleh nggak pakai jilet atau pakai perontok bulu? Kan ada ya sekarang ya, krim perontok bulu atau jilet ya dan lain sebagainya, dipotong, dikerik itu. Kata para ulama nggak apa-apa ya, itu juga termasuk sunnah. Tapi kalau yang derajatnya lebih tinggi sunnahnya istilahnya ya, itu adalah dicabut, tapi dipotong itu juga tidak mengapa ya. Jadi kita jangan tasyadud terhadap perkara-perkara yang masih bisa diringankan, karena kaidahnya itu adalah yasir wala tu'asir, mudahkanlah dan jangan diberatkan selama memang itu bukan perkara yang haram ya. Jadi kalau kita memang dipotong saja kurang dari 40 hari itu sudah sunnah, dan kalau dicabut itu lebih utama untuk permasalahan bulu ketiak ya, bulu ketiak, karena memang lafadz bulu ketiak itu adalah natfu atau dicabut. Taib. Sampun masuk waktu isya ini. Nah, taib ya, silakan adzan, nanti mungkin kita tak lanjutkan 5 menit ya atau 8 menit baru nanti insyaallah langsung kita sholat isya. Tafadhol. Bismillah.
Tayyib, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masih pada pembahasan sunnah-sunnah fitrah yang merupakan tabiat manusia, ya, kebiasaan kita yang Allah tetapkan, ya, kepada kita semuanya, yang apabila ternyata kebiasaan ini kalau kita niatkan karena Allah, mengikuti Rasulullah SAW, bisa bernilai ibadah. Kita sudah sampai pada pembahasan terakhir tadi tentang batas waktu, ya, dan tata cara membersihkannya. Misal batas waktu memotong kuku, ya, kemudian memotong kumis, ya, memotong bulu kemaluan, ya, dan juga mencabut bulu ketiak. Batas waktunya tidak lebih dari 40 hari kalau sesuai dengan syariat atau tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada alasan bagi kita ya untuk kumis, ya untuk kuku, untuk bulu ketiak dan bulu kemaluan, mohon maaf ya, dibiarkan begitu saja, tidak dirapikan atau tidak dipotong, itu ya tidak ada alasan bagi kita. Dan di sini dari yang sudah kami sampaikan, coba kita ambil pelajaran secara tersirat. Ya, pelajaran secara apa? Tersirat daripada perintah Rasulullah. Rasulullah tadi nyuruh kalau kuku diapakan? Dipotong. Nyuruh kalau kumis diapakan? Dipotong. Kemudian mohon maaf, bulu kemaluan untuk diapakan? Dipotong. Sedangkan untuk ketiak diapakan? Dicabut. Ada makna tersirat yang disampaikan oleh sebagian ulama. Kalau dipotong berarti bisa jadi tidak sampai habis. Paham maksudnya? Ya, jadi nggak harus gundul plontos, ya apa jenenge brengos sampean gitu ya. Nggak harus gundul plontos, nggak harus gitu. Karena kalau jenengan lihat karakteristik fisiknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu kumisnya ada, tapi nggak panjang. Ya, jadi kalau Umar bin Khattab dilihat itu di wajahnya itu kelihatan kumisnya, tapi tidak panjang, ya tidak panjang. Ya, sampai semerap ya, maksudnya panjang itu seperti apa ya? Sampai di apa namanya dipelihara dan lain sebagainya, kayak gitu. Ya, jadi brengos, ya bener ya, brengos ya, kumis ya, ya sampai ya kebalik-balik saya. Kumis itu nggak harus sampean gunduli, Pak. Ya, nggak harus sampean gunduli. Kalau digunduli ya terserah jenengan. Tapi nggak harus digunduli. Kalau saya lihat ciri-ciri fisik sahabat itu bahkan kumisnya itu masih ada, bukan hilang banget, itu nggak ada ya. Nah, nanti kalau nggak percaya jenengan, kan ada ya, misal kitab yang menjelaskan tentang sahabat ini, ciri-ciri fisiknya seperti apa. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya Siyar A'lamun Nubala. Ya, atau kalau nanti ada kitab Tarikh Khulafa Rasyidin gitu ya. Ciri-ciri fisiknya itu seperti apa? Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Ali radhiyallahu anhum itu seperti apa? Ya, itu nanti dijelaskan. Kalau Umar itu yang jelas itu kumisnya masih kelihatan, ya, tapi nggak panjang. Nah, jadi seperti itu. Ya, mohon maaf, bulu kemaluan itu ya juga berarti nggak harus gundul. Ya. Ya, ini mohon maaf, ini ilmu ya kami sampaikan ya, tapi ya innallaha la yastahi minal haq ya, nggak harus gundul gitu ya. Jadi bahkan menurut medis ya yang sehat itu ya masih disisakan, itu menurut medis ya. Kalau jenengan tanya dokter ya pasti jawabannya itu bulu kemaluan itu tidak dibiarkan habis. Ya, tidak dibiarkan habis tapi disisakan untuk menghalangi bakteri dan lain sebagainya. Nah, kecuali bulu ketiak. Karena bulu ketiak tadi perintahnya apa? Nyabut. Kalau nyabut berarti gundul gitu maksudnya ya. Jadi bulu ketiak yang bagus kalau sesuai syariat itu ya setelah 40 hari digunduli, Pak. Ya, Bu, ya. Jadi digunduli. Jangan pakai alasan ya. Oh, tapi bojoku seneng sing berbulu ya, jangan kayak gitu ya. Ya nggak ada alasan seperti itu ya. Syariat itu lebih diutamakan daripada apa? Daripada manusia. Ya, syariat itu lebih diutamakan daripada manusia. La ta'ata fi maksiyah, tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ini saya tekankan sekali lagi biar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah ini ya semaksimal mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang nomor 9, ghuslul al-barojim, ya membersihkan sela-sela bagian anggota tubuh. Membersihkan sela-sela bagian anggota tubuh. Mohon maaf, tubuh kita ini ada lipatan-lipatan. Ya, lipatan-lipatan tertentu. Nah, itu kalau kita membersihkannya dengan niat karena Allah itu bisa bernilai ibadah. Belakang telinga ini ya. Ya, ini kan kalau jenengan nggak bersihkan boloten ini ya. Ya, ini kalau jenengan bersihkan ya kan, sela-sela jari jemari kaki ya kan. Kemudian mohon maaf, selakangan ya, ketiak dan lipatan-lipatan itu kalau kita niatkan ibadah itu bisa bernilai pahala. Maka
eman, ya, hal-hal seperti ini mohon maaf ya, kalau tidak kita niatkan ibadah itu sayang. Jadi ada mungkin 2 orang nih sama-sama ngaji, ya tiba-tiba nanti ya di hari kiamat ya kaget, lu kok bisa timbanganmu berat sekali ya, karena setiap dia motong kuku diniatkan ibadah. Ya, setiap dia motong kumis diniatkan ibadah. Yang satunya untuk kebiasaan sehari-hari aja. Ingat Bapak Ibu, ibadah kalau nggak diniatkan karena Allah itu nggak bernilai ibadah, nggak bernilai pahala. Ini jarang kita paham. Ya, kalau ini memang harus panjang pembahasannya. Di pembahasan ya, yang saya sampaikan itu di taklim saya yang berjudul itu ya, ternyata semua sia-sia. Itu ada sebuah kisah atau sebuah riwayat yang bagaimana sebuah ibadah dia lakukan karena hobi. Ya, ibadah dia lakukan karena apa? Hobi. Itu ternyata nggak bernilai pahala. Tidak bernilai pahala. Jadi sayang sekali. Ya, sayang sekali. Ya, jadi kalau kita melakukannya hanya karena hobi saja, bukan karena Allah. Kenapa kok kamu melakukan itu? Ya aku seneng aja. Kenapa kok kumismu kamu potong? Loh, aku nggak, kumisku tak potong ketong ganteng. Nah, itu nggak nilai pahala itu. Ya, nggak nilai pahala itu. Ya, ya. Kenapa kok kamu motong kuku? Ya, ya aku nggak suka aja kukuku panjang, nanti kotor. Itu kalau niatnya itu saja, nggak karena Allah, nggak nilai pahala itu. Ya. Mohon maaf, bahkan berjima pun saja kalau hanya dilakukan hanya untuk melampiaskan syahwat, nggak nilai pahala. Kalau jima itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bernilai pahala kata Rasulullah dalam hadis yang lain. Itu sedekah. Ya, jadi sangat sayang sekali kalau amalan-amalan kita itu berlalu tanpa kita niatkan karena Allah. Ya, jadi mulai ditata itu. Ya, ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, di sela-sela kajian saya sampaikan ada kalau kita membahas sendiri ya, kajian terkait bab niat itu para ulama menjelaskan hanya karena niat orang itu ya, ya ibadahnya itu berkali-kali lipat, dan hanya karena niat orang itu ibadahnya sia-sia. Ya, maksudnya niatnya benar, ibadahnya nggak karu-karuan pahalanya. Ya, ya karena niatnya keliru, ya akhirnya nggak menilai ibadah. Kemudian yang nomor 10 ya kita cukupkan. Yang nomor 10 adalah al-madmadha wal istinsyaq, yakni kumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Itu adalah sunnah fitrah. Jadi orang itu suka untuk kumur-kumur, suka untuk membersihkan hidungnya. Kalau kita niatkan karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Walaupun di luar wudu. Oh, ya ini benar. Ya, walaupun apa? Di luar wudu. Jadi kalau kita kumur-kumur untuk membersihkan mulut kita, ya kan? Ya, istinsyak untuk membersihkan hidung kita. Walaupun di luar wudu, kita niatkan karena Allah, itu bisa bernilai ibadah. Apalagi kalau dibarengi dengan wudu. Yo eman jenengan wis kumur-kumur sisi kan gak mesisan wudu kok pelit banget ya untuk perkara ibadah ya. Bagaimana Rasulullah dan para salafus saleh itu selalu menjaga dirinya suci daripada hadas. Nah, kita cukupkan Bapak Ibu tentang sunnah-sunnah fitrah ya. Dan saya sarankan pertemuan bulan berikutnya insya Allah masuk, jangan absen dan ajak temennya. Kenapa? Karena kalau sunnah fitrah ini bisa kita baca sendiri di rumah untuk lebih detailnya. Karena saya sampaikannya secara singkat. Ya, kalau detailnya bisa dibaca di rumah. Karena seperti akad awal di sini tidak kita baca semua apa yang ada di kitab. Karena kitabnya tebel Pak, nggak mungkin kita baca semua. Jadi kita poin-poinnya kita sampaikan, antum paham, saya jelas menyampaikannya, kita amalkan bersama-sama. Cukup ya. Kalau sunnah fitrah bisa dipelajari sendiri di rumah detailnya. Tapi kalau pembahasan bulan depan itu adalah tentang wudhu. Ya, tentang wudhu. Dan juga tentang pembagian air. Yang ulama itu berbeda pendapat dan harus ada solusi ya rojih daripadanya. Nah itu saya sarankan antum hadir. Kalau antum nggak hadir, nggak ikut kajian di sini, saya sarankan antum ya buka YouTube ya, buka kajian-kajian, baca artikel terkait wudhu dan pembagian air. Karena itu termasuk ilmu wajib yang harus dipahami oleh setiap muslim. Nggak harus dengar ke saya jenengan ya, nggak harus dengar
ceramah saya, tapi antum wajib belajar lewat ustadz-ustadz yang lain juga seandainya tidak ikut kajian bulan depan terkait wudhu dan pembagian air. Saya ulang sekali lagi, wudhu dan pembagian air antum harus belajar karena itu termasuk ilmu wajib bagi seorang muslim. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini ya. Kurangnya ya saya mohon maaf, ada khilaf dari apa yang saya sampaikan, dari tutur kata dan gaya saya mohon maaf, dan lebihnya dari taufik dan hidayah Allah. Ada pertanyaan satu atau dua pertanyaan untuk menutup kajian kita malam hari ini. Bapak Ibu silakan monggo. Mumpung di sini, mumpung bahas masalah sunnah fitrah ini. Tidak ada? Ya. Ada. Silakan Ibu. Bisa disampaikan ulang, jenengan yang dengar itu ya, disampaikan ulang monggo. Apa tadi pertanyaannya? Enggak apa-apa. Memotong rambut. Iya. Memotong rambut boleh, enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah memotong rambut menyerupai laki-laki. Ya, jadi kalau kita baca kitab-kitab fikih ya memotong rambut enggak ada masalah ya. Ya para wanita zaman dulu juga memotong rambut, enggak ada masalah. Cuma yang dipermasalahkan ulama itu memotong rambut pendek. Nah, ini panjang pembahasannya. Nah, kenapa? Karena nanti istilah rambut pendek kan nanti kan multitafsir ya. Rambut pendek wanita yang menjadi batasan boleh tidak boleh itu seberapa sih gitu? Apakah sepundak? Apakah di atas pundak? Nah, itu ya nanti jadi multitafsir di situ. Ya, tapi kalau memotong rambut ya panjang ya nggak ada masalah selama dia masih panjang, masih menjadikan dia tampak sebagai kodratnya seorang wanita yang nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan ulama nanti kalau Ummahat ini nanti baca ya di artikel-artikel atau mungkin lihat di YouTube ceramah-ceramah para asatidzah kita yang dipermasalahkan itu memendekkan rambut. Nah, memendekkan rambut itu batasnya seberapa? Nah, itu nanti yang ulama beda pendapat. Nanti soalnya gini, kan kaidahnya kan dilarang menyerupai laki-laki. Masalahnya laki-laki zaman dulu rambutnya seberapa coba? Nah, ini loh ya. Jadi ya antum kadang-kadang nggak sampai mikir sejauh itu gitu ya. Kalau ulama mikirnya jauh dari itu. Ulama itu mikir loh. Kalau dilarang menyerupai laki-laki, padahal laki-laki zaman dulu itu rambutnya seberapa? Sepundak. Ya, sampai patungnya Yesus sampai tonton itu rambut saya gitu ya. Ya, patungnya Yesus itu ya. Seberapa? Sepundak. Memang orang zaman dulu itu laki-laki rambutnya itu sepundak atau di bawah telinga. Jarang, maaf ya, laki-laki yang seperti kita ini ya, itu setelnya, ini setel ya, kita nggak bahas masalah hukum ya. Setel laki-laki zaman dulu rambutnya seperti kita ini jarang. Laki-laki zaman dulu itu setel rambutnya, gaya rambutnya itu rata-rata ya di bawah telinga sampai pundak. Maka dari ini ulama beda pendapat. Nanti kita motongnya sepundak itu boleh apa enggak? Katanya kan tidak boleh menyerupai laki-laki. Ya memang zaman sekarang perempuan mungkin kalau sepundak itu tidak menyerupai laki-laki, tapi ini kan menyerupai laki-laki zaman dulu. Nah, di sini nanti yang akan ada mulai agak harus jeli ya mengkajinya gitu ya. Intinya selama itu rambutnya di bawah pundak aman. Ya, tidak ada masalah daripada perbedaan ulama. Kadang-kadang kan emak-emak ini sampun tuwek rambutnya kan pendek-pendek nih. Ya kan? Ini jari ini ya saya nggak tahu tapi katanya istri-istri kadang-kadang kayak gitu ya. Umat-umat kadang kalau udah males ngurusin rambut dan sebagainya rambutnya pendek-pendek. Nah, kalau di pundak ke atas ya, atau sepundak ini loh yang ulama beda pendapat. Karena laki-laki zaman dulu rambutnya sepundak. Nah, kalau di bawah pundak aman ya, jadi ibu-ibu ini ya selama rambutnya aku nggak pengen ngurus rambut panjang, Ustaz ribet anakku telu cili-cili misal gitu ya. Nah, ya udah solusinya supaya nggak masuk daripada perdebatan ulama, panjangkan lebih dari pundak sedikit. Itu solusi keluar daripada khilaf. Sampun paham ya? Ya, jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan di sini. Intinya yang terlarang itu menyerupai laki-laki, cuma ulama berbeda pendapat penafsiran daripada menyerupai laki-laki itu. Karena menyerupai laki-laki jangan-jangan yang dilarang juga menyerupai laki-laki zaman dulu.
Ya, alhamdulillah salatu wassalamu Rasulillah. Semoga yang hadir di majelis ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, diangkat masalah, musibah, penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya. Kemudian diberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa menyibukkan diri kita dengan kebaikan sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.